Selamat pagi, Miss Alfianti. Kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan rangkuman materi psikologi layanan dan perilaku konsumen dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Misha Patricia, Jessica Prasetyo, Stefania Abigail, Jocelyn Kartono, Calvin Valentino, Stefan Arianto, Melin Stefani, dan saya sendiri Natasha Odila. Pengantar perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditampilkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau layanan yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Perspektif teori peran. Perilaku konsumen menyerupai tindakan dalam permainan, di mana setiap konsumen memiliki garis, alat peraga, dan juga kostum yang diperlukan untuk performa yang baik. Kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi produk dan layanan dalam salah satu peran mereka mungkin sangat berbeda dari yang digunakan dalam peran lain. Perilaku konsumen adalah sebuah proses. Pemasar menyadari bahwa perilaku konsumen adalah proses yang berkelanjutan. Proses tersebut bukan hanya apa yang terjadi pada saat konsumen menyerahkan uang atau kartu kredit dan pada gilirannya menerima beberapa kebaikan atau pelayanan. Perspektif konsumen. Yang pertama, isu prabeli. Bagaimana konsumen memutuskan bahwa ia membutuhkan sebuah produk. Yang kedua, isu saat pembelian. Apakah pembelian sebuah produk itu bersifat menyenangkan atau malah berujung stres? Yang ketiga, isu pasca beli. Apakah produk yang telah dibeli memberikan kepuasan dan berguna sesuai fungsinya? Dampak konsumen terhadap strategi pemasaran. Dampak konsumen mungkin sering menjadi ujian akhir apakah suatu pemasaran atau strategi akan berhasil atau tidak. Data tentang konsumen membantu untuk menentukan pasar, mengidentifikasi ancaman atau peluang mereka sendiri, mengidentifikasi ancaman dan peluang di negara lain yang akan mempengaruhi bagaimana konsumen menerima produk. Dampak pemasaran terhadap konsumen variabel untuk segmentasi pasar meliputi yang pertama demografi, yang terdiri dari umur, jenis kelamin, kelas sosial, suku atau agama. Yang kedua geografis, yang terdiri dari wilayah dan perbedaan negara. Yang ketiga psikografis, yang terdiri dari kepribadian dan gaya hidup. Yang keempat perilaku, yang terdiri dari loyalitas merek dan manfaat yang digunakan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kehadiran sebuah masalah. Perlukah membeli barang tersebut? Yang kedua, pencarian informasi perihal barang yang ingin dibeli. Yang ketiga, evaluasi terhadap pilihan. Dan yang keempat, pilihan produk. Ketika konsumen ingin membeli suatu produk, dan dulu keputusan untuk membeli apapun itu seperti ada beberapa tahapan proses yang dilalui. Pertama, ada pengenalan kebutuhan. Kita sebagai pemasok harus mengetahui kebutuhan konsumen kita seperti apa, entah dalam pelayanan ataupun menjual suatu produk yang harus bertujuan untuk memuaskan para konsumen. Yang kedua, ada pencarian informasi. Kita sebagai pemasok harus mengetahui banyak keinginan atau kebutuhan yang harus dilengkapi untuk konsumen, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dalam segala perusahaan yang dijalankan. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yang dimana ketika sudah dilengkapi dengan berbagai informasi yang ada, maka sebagai konsumen mereka akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi. Yang keempat, ada keputusan untuk membeli, yang dimana jika tahap evaluasi dan memiliki jalan alternatif sudah tuntas, maka akan dilengkapi proses pembelian yang dimana konsumen dapat memilih opsi tertentu dari beberapa merek, pemasokan, jumlah, dan lain-lain. Yang kelima, ada perilaku pasca pembelian, yang dimana produk atau jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Dan setelah itu, untuk pengambilan keputusan terdiri dari beberapa segmentasi yang bisa dibilang seperti intra country, yang dimana warga negara bisa melihat merek secara internasional, terdiri dari beberapa global, yaitu yang pertama ada global citizens. Konsumen menganggap keberhasilan global perusahaan sebagai indikator kualitas produk dan inovasi, memperhatikan bagaimana perusahaan memikul tanggung jawab sosial atau social responsibility issue. Yang kedua ada global dreamers. Konsumen memandang merek dunia menjadi produk berkualitas dan tidak terlalu memperhatikan kasus tanggung jawab sosial atau berita social responsibility. Yang ketiga, anti global. Konsumen merasa bahwa merek dunia lebih berkualitas daripada merek lokal, namun mereka tidak menyukai merek yang mengajarkan nilai-nilai atau budaya Amerika dan tidak terlalu mempercayai perusahaan buat bertindak secara bertanggung jawab terhadap informasi sosial. Umumnya mereka mencoba menghindari pembelian merek dunia. Yang terakhir ada global agnostis, mengevaluasi merek global sama seperti merek lokal. Bab 9 mengenai konsep diri. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu keyakinan yang dimiliki seseorang tentang tata cara mereka berkarakter dan bagaimana seseorang dapat mengevaluasi kualitas dalam dirinya sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri interdependent atau saling tergantung dan konsep diri independent atau tidak tergantung. Menurut Carl Ransom Rogers, konsep diri terdiri dari 3 komponen, yaitu untuk gambaran diri sendiri, dia menegaskan tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri, dan tidak selamanya gambaran diri ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh dalam fisiknya, yaitu ketika seseorang bercermin di hadapan kaca dan mereka merespon dengan saya terlihat pendek atau saya berhidung mancung. Kemudian, dalam hal tersebut terdapat peran sosial di mana semua orang adalah makhluk sosial dan cara seseorang berperilaku sebahagiannya dibentuk oleh peran sosial yang ia jalani. Kemudian untuk harga diri atau self-esteem. Harga diri terbagi menjadi dua. Harga diri yang tinggi atau high self-esteem, yaitu seseorang itu memiliki pemandangan yang positif tentang dirinya dan hal ini dapat menjurus kepada kepercayaan diri akan kemampuan yang dimilikinya sendiri.
Kemudian harga diri yang rendah atau low self-esteem. Seseorang itu memiliki pandangan yang negatif tentang dirinya dan mereka sangat tidak percaya diri terhadap hal ini dan mereka selalu ingin menjadi orang lain dan selalu mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Kemudian untuk bagian C, diri ideal atau ideal self, konsep ini menegaskan bahwa individu ingin menjadi orang di mana orang tersebut menjadi seseorang itu. Jika ada ketidakcocokan antara bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri atau gambaran dirinya dengan diri idealnya sendiri, kemudian kita akan membahas tentang personality. Asal kata personality, persona yang berasal dari bahasa Yunani yang dimaksud dengan topeng, personality sendiri artinya kepribadian atau public self di mana mereka akan menampilkan diri. Untuk pengertian kepribadian sendiri, menurut Atkinson pada tahun 1998, yaitu segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan yang ada. Pengertian tentang penampilan itu sendiri, yang dimana penampilan fisik seseorang adalah bagian besar dari sebuah konsep diri, yang dimana citra tubuh mengacu pada evaluasi subjektif konsumen tentang fisiknya sendiri, yang dimana juga seperti halnya dengan konsep diri. Secara keseluruhan hal ini belum tentu akurat dikarenakan seorang pria mungkin menganggap dirinya lebih berotot daripada yang sebenarnya, ataupun yang perempuan mungkin berpikir bahwa dia lebih gemuk daripada yang terjadi. Dalam strategi pemasaran ini sering ditemukan adanya eksploitasi dari konsumen yang mendistorsi citra tubuh mereka sendiri. Lalu ada contoh mengenai penampilan itu sendiri yang bernama pengertian tentang body katesis itu sendiri, yang dimana body katesis adalah perasaan seseorang tentang tubuhnya. Pengaruh internal terhadap perilaku konsumen, sikap dan persuasi. Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, ataupun peristiwa. Karakteristik sikap yang pertama, sikap seseorang tidak dibentuk sejak lahir, melainkan terbentuk dari pengalaman hidup. Tentunya setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan dari situlah karakter seseorang dibentuk. Yang kedua, sikap seseorang tidak selalu sama, sikap dipengaruhi oleh keadaan. Yang ketiga, sikap akan selalu melekat di dalam diri seseorang. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor penentu sikap. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini berhubungan dengan fisiologis atau pengalaman pribadi dan kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu psikologis. Psikologis ini berhubungan dengan motivasi, kebutuhan emosi, dan pemikiran yang terdapat dari dalam diri seseorang. Faktor eksternal yang mempengaruhi sikap seseorang, yaitu yang pertama pengalaman. Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sangat membentuk sikap yang timbul dari orang tersebut. Yang kedua ialah situasi. Sikap seseorang tidak selalu sama. Sikap dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu faktor sosialisasi atau pengalaman hidup merupakan faktor utama dalam membentuk sikap. Hal ini dikarenakan pengalaman hidup yang telah dilalui oleh seseorang tersimpan melalui ingatan dan memorinya dan akan selalu muncul pada saat-saat tertentu. Nah, bagaimana sih pemasar mengubah perilaku konsumen? Yang pertama adalah dengan memberikan persuasi atau pengaruh kepada seseorang, membangun kepercayaan kepada seseorang agar orang tersebut terpengaruh dengan hal yang kita tawarkan. Dengan persuasi, kita harus menonjolkan kelebihan kita tanpa harus menutupi kekurangan. Sehingga orang yang sedang dipersuasi akan mengetahui apa saja sih kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tetap menonjolkan kelebihan sebagai hal yang utama. Contohnya adalah seorang travel agent yang sedang menawarkan paket wisata. Yang kedua adalah dengan memberikan perhatian kepada konsumen, dengan memberikan kesan yang baik dan ramah kepada konsumen. Misalnya, melalui penampilan yang menarik, ekspresi wajah yang ramah, serta penampilan yang rapi dan dapat dipercaya. Contohnya ialah ketika membangun citra yang baik ketika sedang berada di bazar atau exhibition perhotelan dan pelayanan wisata. Yang ketiga, dengan menarik empati. Dengan memiliki rasa empati kepada konsumen, kita akan lebih memahami hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal tersebut akan membuat konsumen merasa diperhatikan dan merasa penting. Contohnya ialah seorang travel agent yang mendengarkan jenis kebutuhan wisata untuk konsumen. Pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, kelompok dan efek situasional terhadap perilaku konsumen. Situasi adalah persepsi seseorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Pengaruh situasional dalam perilaku konsumen. Faktor situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu, serta kemunculannya terpisah dari diri produk maupun konsumen. Perilaku konsumen terjadi dalam 4 situasi. Situasi komunikasi, di mana komunikasi dan informasi yang dilakukan dapat memberi dampak terhadap konsumen. Situasi pembelian, di mana suasana yang dialami dan dihadapi konsumen sangat berpengaruh terhadap pembelian. Situasi penggunaan, di mana produk yang dibeli akan digunakan sesuai dengan situasi yang akan dihadapkan konsumen. Situasi disposisi, di mana pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional
mempengaruhi keputusan disposisi dalam rangka untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan beretika. Karakteristik situasional dan perilaku konsumen. Lingkungan fisik contohnya tampilan aplikasi e-commerce, lingkungan sosial contohnya saat pergi berbelanja dengan teman dan keluarga akan berbeda rasanya. Perspektif waktu contohnya membeli es krim saat cuaca terik. Definisi tugas contohnya membeli hadiah untuk ulang tahun teman. Pernyataan anteseden contohnya seseorang yang sedang stres makan lebih banyak dari biasanya agar menjadi lebih baik. Situasi ritual merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan terdapat pula konsumsi yang berkaitan. Contoh dari situasi ritual yaitu perayaan ulang tahun dan hari anniversary. Pengaruh situasional dan strategi pemasaran. Pada bagian ini, perusahaan dapat menentukan strategi mana yang paling baik digunakan dalam memasarkan produknya dengan iklan dan strategi segmentasi berdasarkan situasi konsumen. Pengalaman berbelanja dipengaruhi oleh tingkat kepuasan konsumen saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Anggota keluarga merupakan suatu pusat pembelian organisasi yang memainkan sejumlah peran tertentu ketika membuat keputusan. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-13. Yang pertama adalah getok tular. Getok tular merupakan pembicaraan mulut ke mulut yang dalam bahasa Inggris berarti word of mouth. Biasanya dilakukan dalam penyebaran berita, ajakan, fitnah, dan sebagainya. Dapat kita lihat nama baik ternyata sangat mahal dan sangat penting. Reputasi yang kita bangun selama bertahun-tahun melalui berbagai atribut dan tindakan nyata dapat hancur oleh satu kata saja atau satu kalimat saja. Dengan adanya nama baik, jumlah pengguna yang puas dapat menyebarkan cerita positif. Tetapi ada orang yang percaya dengan prinsip 3.3. 3 artinya 3 orang yang menyebarkan berita positif dan 33 orang yang menyebarkan berita negatif. Pengaruh opinion leader dalam proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu authority figure, translators, dan local opinion leader. Media sosial merupakan sebuah media online di mana para pengguna bisa dapat berkomunikasi dan berinteraksi melewati jaringan internet, seperti aplikasi Facebook yang dapat meringkas semua kegunaan aplikasi media sosial lainnya. Menurut Kunto Aji, fungsi media sosial terbagi menjadi 2, yaitu dapat membangun personal branding dan membantu produsen atau pihak pemasaran agar lebih dekat dengan konsumen. Di sini kita dapat melihat dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Dampak positifnya itu ada 4, yaitu mempererat hubungan pertemanan atau kekeluargaan sebagai sarana untuk hal positif, menyediakan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat, dan menambah wawasan dan pengetahuan. Tetapi, dengan dampak positif tersebut pasti kita dapat melihat dampak negatif dari media sosial, yaitu penipuan, pornografi, malas berkomunikasi di dunia nyata, dan banyak tulisan kata-kata kasar. Kesimpulan, perilaku yang ditampilkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau layanan yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Dampak konsumen mungkin sering menjadi ujian akhir apakah suatu pemasaran atau strategi akan berhasil atau tidak. Proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta melakukan evaluasi produk dan jasa dan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada tahap pengenalan kebutuhan konsumen akan mengenali kebutuhan, keinginan, atau masalah. Pada penampilan fisik, seseorang adalah bagian besar dari sebuah konsep diri. Seperti halnya dengan konsep diri secara keseluruhan, hal ini belum tentu akurat. Seseorang pria mungkin menganggap dirinya lebih berotot daripada yang sebenarnya. Atau seorang wanita mungkin berpikir dia lebih gemuk daripada yang terjadi. Dalam strategi pemasaran, sering ditemukan adanya eksploitasi dari konsumen yang mendistorsi citra tubuh mereka sendiri dengan memangsa ketidakamanan tentang penampilan, sehingga menciptakan kesenjangan antara fisik si konsumen yang nyata dan ideal. Dengan adanya sikap, seseorang dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Sikap sebagai identitas dari seseorang. Dengan adanya sikap, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Miss Alfiati dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam kelompok kami.